semua Tuhan. Engkau mati di kayu salib, mengorbankan tubuhmu sebagai anak domba Paskah. Kami bersyukur Tuhan, kami semua anak-anakmu telah diselamatkan. Berkatilah kami setiap saat, kehidupan kami, keluarga kami, baik sebagai oma, suami istri, berkati kami. Terima kasih banyak Bapa, kami semua di malam hari ini sudah membaca sebagian firman kebenaran. Biarlah firman Tuhan jangan berlalu begitu saja. Biarlah tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing. Menjadi berkat damai sejahtera bagi kami semua. Dan kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan. Engkau selalu tepati janji. Meskipun kami anak-anak Tuhan selalu lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janji Tuhan. Engkau datang untuk melayani kami semua, untuk datang menebus dosa kami semua Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Roh Kudus. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Bapa, di malam hari ini hamba-Mu mengangkat tangan. Berkati anak-anak Tuhan yang belum mengenal Engkau. Jamah mereka Bapa. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa bilu-bilu, dengan darah yang berkuasa. Jamah mereka. Kau berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Berkati mereka. Nubuatan terjadi, penggenapan terjadi, kesembuhan terjadi malam hari. Terima kasih banyak Bapak. Jamah mereka. Biarlah mereka bersama-sama dengan kami semua. Sesuai janji Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kami semua bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua sudah berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini, Pak Bom sudah jelaskan ya. Jadi kalau ada orang yang sunat, kemudian dia berarti dia budak. Terus kemudian dia tidak melakukan Paskah. Berarti dia akan gelap dan dia akan mati. Mati selama-lamanya. Kalau kita apa? Kita punya dosa sudah ditebus. Ingat, dosa sudah ditebus. Amin, saudara. Oke, silakan. Tim sholat BM2, silakan kalau mau naik, oke, kalau tidak langsung saya buka link. Silakan, mungkin Marisa mau bergabung, Marisa, halo. Atau mungkin siapa ya yang mau bertanya ya. Anak-anak Tuhan yang lainnya mau tanya, silakan. Atau mungkin Rahma juga mau masuk bergabung, ya. Marisa, Rahma di Taiwan atau di Kalimantan ya, teman-teman di Kalimantan. Sebentar ya. Aku mau bikin link dulu. Ya, yang mau bergabung silakan. Oke, kita sibuk ya. Ya, shalom, selamat malam Pak King David. Shalom.
mic-nya. Halo, Pak Kim David. Ya, shalom Pak Bobong, shalom Maranatha. Ayo, gimana Shalom. kira-kira? Ada hikmat yang baru, Bro? Shalom. Penggugat. Gimana? Luar biasa. Ada ikuti nggak? Mengenai Iya. itu, Keluaran 12 ayat 43. Iya, Pak Bobong. Kalau orang sudah disunat, berarti dia kan budak. Kemudian dia harus melakukan Paskah, betul nggak? Iya. Iya toh? Iya. Karena dia tidak lakukan Paskah. Ya, Ini siapa itu? Ayo. betul. Jadi sebenarnya kan sunat itu kan tanda perjanjian antara Yahweh dengan Abraham, bukan dengan Nabi Arab. Tidak ada perjanjian dengan Nabi Arab atau orang Arab pun tidak ada. Di situ perjanjian dengan orang Israel, khususnya yaitu Abraham dan keturunannya. Jadi sudah jelas. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan lagi itu untuk perjanjian untuk bangsa lain, nggak ada. Karena hanya itu doang perjanjian Yahweh. Ya bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan dia bapak banyak bangsa. Ya kan? Jadi tidak mungkin Tuhan berjanji kepada orang Arab, tidak mungkin. Kalau dipelintir-pelintir, ya tetap salah. Karena pada hari ke-8 harus disunat. Nah, mereka yang ada di RT 6 hari keberapa? Apakah ada perintah langsung dari Abraham? Kan tidak ada. Jadi sudah jelas Alkitab kita ini terang benderang bagaimana hukum sunat itu. Ya, yang diperintahkan oleh Yahweh Adonai kepada Abraham dan keturunannya beserta budak-budaknya. Bukan beserta orang-orang lain yang di luar itu. Jadi budak yang tinggal di rumah dia itulah yang harus disunat. Di luar itu nggak ada. Ya. Jadi itu untuk keturunan, termasuk orang Yahudi adalah keturunan. Karena 12 suku Israel itu adalah keturunan dari Abraham. Ya, kalau di luar itu ya nggak mungkin. Ya, gimana Pak Bombo? Tapi di sini ada ayat yang menarik loh. Yang saya dapat hikmah dari Tuhan tadi sebelum saya khotbah. Nah, yang ini ya, 43 ya. Coba Pak, lo baca dulu kalau lo baca. Berfirmanlah Adonai kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ayat ke-4. Ya kan? Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang berarti, pendatang. Dan orang upahan. Saya baca terus ya. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Wow, luar biasa. 46. Ini enggak, saya baru dapat hikmah. 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Tidak boleh juga makan. Wow. Kalau kita sebeli binatang, boleh dibagi-bagi ke orang. Satu rumah harus memakannya. Kalau tidak makan Wow, luar kalau biasa. mengikut perjanjian lama, betul nggak Pak Lowa? Dan kemudian di sini teman-teman, Bapak Darah, kita lihat ya. Saya mendapatkan hikmat tadi. Pada waktu sebelum khotbah, Tuhan menyampaikan kepada saya ya, bahwa kan selama ini kan kita di gereja kan berbicara tentang anak-anak Tuhan kan, bukan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang selalu orang yang mengaku-mengaku. Coba kita perhatikan ya, Pak Lidara ya, Abang Pak Lidara sudah ada kan? Sudah ada. Monitor. Tapi kayaknya signalnya kecil, nggak ada suaranya. Pak Lidara nggak ada suaranya. Coba kita lihat di sini. Berfirmanlah Tuhan Ya, kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Ini perhatikan, ketetapan mengenai Paskah. Berarti kita lihat dalam Kejadian. Coba kalau mau siapkan Kejadian 15 ayat 13. iya. Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 Ayat 13. ayat 13. Oke, iya, sudah, siap. Oke, kalau Mau dibaca? ya baca aja. Firman Adonai kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri
yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lanjut, ayat 14. Ayat 14, lanjut. 14 ya. Ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Nah, Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. perhatikan. Lanjut. Sudah. Berarti ketetapan, makanya bangsa Israel keluar daripada Mesir. Disitulah peringatan akan kebebasan bangsa Israel. Perbudakan, betul nggak? Paskah. Betul. Jadi kita juga memperingati Paskah sekarang adalah keluar dari perbudakan dosa, betul nggak? Bukan lagi dijajah, Betul. tapi dijajah oleh dosa. Iblis, Firaun, atau Lucifer, betul nggak? Musa, Betul. bangsa Israel dijajah oleh Firaun karena dikuasai oleh Lucifer. Sekarang Lucifer pakai siapa? Kita nggak tahu, betul nggak? Ya udah tahu aja. Betul. Ya kan? Nah, untuk itu di sini kalau kita lihat di dalam ayat 43 dan selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakai. Tidak boleh, karena ini aturan perjanjian lama. Ada orang yang memakai perjanjian lama, bilang-bilang ikut Abraham, Musa, kok tidak lakukan Paskah? Aneh-aneh kan? Betul nggak Pak Lobo? Mereka mau ikut seorang budak belian, barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Jadi kalau orang yang budak sunat, berarti dia harus melakukan Paskah. Betul nggak Pak? Iya toh? Betul sekali. Nah, itu dia. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya Bang, Wow, luar biasa nih. Bang, tadi saya dapat Ya. hikmah. Yang kedua, saya dapat hikmah. Tulah bangsa Israel yang ke-9, gelap. Betul nggak? Gelap toh? Betul. Nah, Ya. terus yang ke-10, anak-anak mati. Anak sulung. Makanya taruh yang mati. Anak sulung seluruh anak sulung mati. orang Mesir. Ya, anak sulung Mau seluruh tidak orang akan Mesir. masuk dalam pintu kalau ada tulis darah? Ada taruh apa? Darah? Yesus. Dimaksud dan darah Darah Yesus. domba. Betul nggak? Darah domba ya. Bagi kalian-kalian yang belum ditebus dengan darah Yesus, mau siap-siap saja akan gelap baru mati deh. Betul kan? Iya itu kan. Itu. Ya, betul. Luar biasa. Ini pas salam tunggal ini, aduh, ini anak rohani saya kayaknya. Selamat malam, salam tunggal. Salam tunggal dengar suaranya Pak Bobo. Ada dua. Iya biar aja, sama tadi pakai 2 bisa masuk. Salam tunggal, bisa dengar suara. Pak. Hanya oleh darah Yesus. Gak kedengaran dia, Pak. Oke, Pak Lobo, kita sampaikan dulu ya. Ini ada kabar baik juga, ada orang yang mau dibaptis, tapi ya gitulah. Kita juga dari tim Solata masih membutuhkan tempat ada uluran tangan kasih dari anak-anak Tuhan yang mau siap setia membantu dalam pelayanan kita. Silakan. Ya, boleh ya Pak Lobo ya kita sampaikan ya. Atau Ya. Oke. Baik. Semua pencinta Solata BM2 dimanapun berada, kami tetap memberikan informasi kepada seluruh pencinta Solata BM2 bahwa Solata BM2 ini ya telah banyak membaptis orang, dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga banyak orang yang dibawa kepada Tuhan lewat pelayanan Solata BM2. Yang tergabung di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan, ada Pak Slamet Riyadi dan kawan-kawan, dan juga ada Pak Daeng Kasing yang ada di Sulawesi Selatan. Kami sangat berterima kasih jikalau Anda telah like, share, and comment video daripada Solata BM2 dan dibagikan kepada kerabat, teman, sahabat, saudara dimanapun berada. Ya, supaya siaran ini terus tetap berlangsung dan setiap iklan yang ada di dalam siaran ini tolong jangan di skip, tetapi ditonton hanya beberapa detik
supaya benar-benar siaran ini dapat terus Anda tonton ya, karena iklan-iklan yang mendukung siaran ini. Kemudian tetap kami minta dukungan doa dan juga kami minta dukungan uluran tangan kasih, yaitu dana untuk tetap disumbangkan kepada Solata BEM 2 agar pelayanan ini tetap terus berjalan dengan baik sehingga siaran-siaran ini boleh tepat pada waktunya. Jadi semua pencinta Solata BEM 2 di seluruh tanah air dan juga di luar negeri ya, tetap terus dukung ya siaran ini supaya benar-benar hambanya dapat terpelihara dengan baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga Tuhan membalas semua segala kebaikan yang telah saudara-saudari berikan kepada Solata BEM 2 ini. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Oke, silakan penggugat, apa yang mau disampaikan? Silakan. Tadi ikut kah? Iya. Jam berapa ikut mana? Pagi, siang? Saya live 2 kali, Pak, tadi. Terus Yang ikut kedua pertemuan? ini kebetulan masih berurusan sama dengan yang ini juga. Ya, judulnya siapakah yang membuat Adam berdosa? Gitu loh. Nah, kalau Yesus itu kan datang untuk menebus dosa kita, Pak ya. Ya. Kalau kitab mereka membingungkan, dah, Pak. Sumpah. Kenapa? Karena di satu sisi dikatakan setan memperdaya Adam, jadi Adam diusir dari surga, Pak. Iya. Tapi sisi yang satu lagi bilangnya Tuhannya menakdirkan Adam berbuat dosa. Nah, saya jadi bingung, ini sebenarnya Adam buat dosa siapa yang suruh? Dibikin siapa gitu loh. Ya. Sampai sekarang tuh belum kejawab, Pak. Tadi ada satu muslim masuk namanya Clover. Ngomong nggak ada 5 menit kabur. Kabur dia, Pak. Saya bilang, ya kabur dia. Aduh, Pak berani lawan penggugat. Kalau di situ penggugat kan dari Mesir, jadi mana mereka berani? Aduh. Kalau saya bawa tuh kitab mereka loh, Pak. Nggak ada yang saya tafsirin, saya tampil ke layar gitu loh. Makanya cuma 2 jam tadi yang terakhir itu. 2 jaman nggak salah. Iya. Itulah kitab mereka, membingungkan, Pak. Jadi manusia dosa itu karena Allahnya yang bikin atau karena setan yang bikin? Iya kan, jadi bingung kan? Ya lanjut Pak, silakan. Oke, selamat malam. Jin Taubat. Shalom Pak Bom, shalom. Malam. Ya, selamat malam, Pak. Apa yang mau disampaikan? Iya. Silakan. Iya tadi sempat lihat sebentar ini tadi Ibu Rahma ya, Ibu Rahma masih live ya Pak Bom. Kesaksian juga di channelnya The Miracle of Life ya tadi ya. Oh iya. Iya. Nah, saya lihat tadi. Ya tadi mau menambahkan juga, saya sempat berdebat tadi sama Pak Aditya tadi sore di channel siapa ya? Oh ya, di channelnya Pak Aditya sendiri. Saya coba masuk ke situ tadi ya. Pak Aditya ini kan bertanya, Paulus itu siapa dan orang mana? Sudah saya jelaskan gitu kan, bahwa Paulus itu dari suku Benyamin, kan kata saya begitu. Masih muter-muter bulat. Dia tidak mau mengakui Paulus dari suku Benyamin, orang Yahudi, Pak. Yang mereka mengakui dia orang Roma ya, orang yang menduduki tanah Israel pada waktu itu. Sudah saya jelaskan berdua terus sama siapa tadi ya, orang Kristen juga. Begitu saya tecar akhirnya dia sadar bahwa Paulus itu siapa, dia tahu. Dia mengakui sendiri. Paulus itu, wah ternyata Paulus itu bukan orang kaleng-kaleng ya. Lah ya sudah tahu, kamu sekarang sudah tahu toh, saya bilang begitu. Bahwa Paulus itu bukan orang kaleng-kaleng. Tuhan memilih orang itu tidak salah, dia, saya bilang begitu. Dia punya rencana yang besar. Tidak seperti Allah SBT-mu. Wah ribut ramu itu. Dikik saya Pak. Iya dikik saya. Aduh, Aditya. Coba nanti
sampai. Kali nggak ikuti kak. Baru-baru. Iya. Enggak, maksudnya kebetulan kemarin juga saya live di Gerbang Kasih Channel, kita bahas itu juga mengenai Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu kan sudah ada Paskah, yaitu Pesach atau Paskah, bahasa Aramaik, Paskah, ya, P Shin Kaf Yot, jadi Paskah. Ya, di situ di Kejadian 12 itu kan mana ketika mereka diberikan 10 tulah. Tulah terakhir adalah anak sulung mati. Kemudian Musa diberikan diperintahkan oleh YHWH untuk menyembelih anak atau domba jantan yang tidak bercela umur 1 tahun, kemudian dibagi kepada satu keluarga. Kalau tidak bisa, ya satu domba atau kambing itu diperuntukkan untuk satu keluarga, kemudian darahnya dilaburkan di pintu-pintu rumah orang Yahudi, bangsa Yahudi, ya. Darahnya di tiang-tiang rumah. Ya, ketika mereka juga harus makan sayur pahit pada waktu itu dan roti tidak beragi. Kemudian ketika malaikat melewati pintu-pintu rumah yang dilaburi oleh darah domba, maka malaikat melewatinya. Tetapi seluruh anak sulung Mesir, bahkan ternak-ternak mereka mati. Ya, karena 10 tulah yang ke-10 ini anak sulung mati. Tapi bangsa Mesir telah ditolong Tuhan, ya, melalui Pesach ini. Pesach atau Paskah ini artinya kan melewati. Jadi ketika malaikat akan membunuh atau mengambil anak-anak sulung, ketika melihat darah ini mereka melewati, maka selamatlah anak-anak sulung dari bangsa Israel. Itulah makna Paskah atau Pesach atau Paskah di dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Aramaik. Nah, ini yang menarik Pak, saudara. Yang saya bilang tadi. Ya. Saya mendapatkan hikmat itu yang pertama ini di dalam Kejadian, ya. Keluaran 10. Kita bahas ini ya, Keluaran 10 ini. Keluaran 10 ayat yang ke-21. Nah di sini kan ayat 22 ini ya. Gelam pulita, betul nggak Bang? Iya. Nah di sini kan gelam pulita. Sedangkan kalau gelam pulita berarti mati kan? Habis itu gelam pulita kan yang tulah ke-10 kan mati. Iya. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Iya. Betul nggak? Makanya Iya, itu menggambarkan kematian. Ya. Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, ya kan? Di dalam Lukas 11:35, perhatikan terang itu supaya jangan menjadi gelap, betul nggak? Kalau gelap berarti kita siap-siap mati aja ya Bang ya. Itu paling keren. Nah, benar. Ini yang pertama saya mendapatkan hikmat itu. Yang kedua kita buka ini Pak, Keluaran 12. Nah ini yang orang ngaku-ngaku ya, yang mengikuti milah-milah Ibrahim ini, yang mereka ngaku-ngaku sunat, ya kan? Itu enggak? Ya. Coba lihat Bang. Mereka harus lakukan Paskah. Coba Bang coba baca. Ini yang saya dapatkan hikmat tadi nih. Iya,
Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Ya, Ya. seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Nah itu. Coba Bang lihat Iya. di sini. Berarti kalau dia orang di luar Israel, dia harus sunat. Betul nggak? Iya, harus Setelah disunat sunat, dulu. Setelah sunat, dia lakukan Paskah. Tapi ini kenapa ada orang yang disunat dari luar bangsa Israel, disunat, dia tidak melakukan Paskah lagi? Ya, itu namanya abal-abal, Pak. Apa? Abal-abal. Ngaku-ngakunya Itu. Mila Ibrahim. Iya, jadi yang tadi berkenan tadi kan mati gelap pada 3 hari, terang itu gelap menjadi gelap, berarti dia mati pada waktu 3 hari. Kan Musa itu nubuatan Musa secara nyata, Ya. gelap pada 3 hari. Jadi ketika itulah daging dan darah itu harus mati selama 3 hari. Ya. Ya, kemudian baru terang itu muncul kembali setelah 3 hari. Nah, terang itu juga berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 2. Ya, Yehior, Vayehior. Or itu terang. Terang itu harus datang. Terang itu harus menerangi. Jadi ini bersambung menyambung. Iya. Jadi tidak bisa, dan mereka tidak bisa melihat itu. Apa artinya gelap pada selama 3 hari? Mereka tidak melihat bahwa kematian daging dan darah Yesus Kristus manusianya dalam 3 hari menjadi gelap atau mati. Karena apa? Karena harus turun ke dalam kegelapan, harus turun ke dalam kerajaan maut yang gelap untuk membawa atau mengalahkan maut itu, mengalahkan gelap itu. Ya, mengalahkan gelap itu baru kembali kepada terang. Yaitu setelah kebangkitannya dan kenaikannya. Itu yang mereka tidak bisa baca. Tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Makanya Musa di Ulangan 18 mengatakan kan, Nevi Achim Lachem Micheret Achikem, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudaramu, ya, seperti engkau Musa. Karena Musa di sini ketika mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita selama 3 hari di seluruh tanah Mesir. Nah, pada hari ini Jumat Agung, ya, Yesus menggenapi itu karena akan gelap gulita atau mati selama 3 hari di seluruh dunia. Bukan lagi di seluruh tanah Mesir, tapi seluruh dunia yang dihuni oleh manusia. Jadi kalau yang tidak percaya hari ini ngaku-ngaku sunat, Nah, tidak lakukan Paskah, mampus ya, mati ya. itu mendingan naik burung hut-hut aja nih. Jadi ini korelasinya kan dengan Paskah. Kenapa Yesus juga memberitahukan kematiannya sebanyak 3 kali? 3 kali Yesus memberitahukan kematiannya. Betul nggak, Pak Bapak? Iya, memang benar. Ya. Itulah kenapa 3 ini menjadi Dari Matius Satu. 16 itu. Iya, ya, oke, itu 3 kali Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya. Kalau dia bukan Tuhan, masa dia tahu kapan dia mati? Iya. Ya kan? Kapan dia? Siapa manusia yang bisa tahu kapan dia mati? Lukas 9 ayat 22 pertama kali dia memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Ya.
dengan berkata seharusnya anak manusia menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Dia tahu. Yesus sangat tahu kapan dia harus mati, bagaimana dia dibunuh dan bagaimana dia dibangkitkan. Ya, sama dengan Matius 16 tuh, Bang. Iya, Hari Matius. Ya, Nanti yang Matius. 16. Ya, Matius 16, kemudian dia Matius 17 ayat 22 dia akan mengatakan Ya, yang kedua kali ya tentang kematiannya. Baru kemudian di Matius. Kita kasih ulang-ulang 20. pengajaran biar Ya, nanti yang di rumah biar bisa memahami. oke. Nah, ini ya, kita ambil dari Matius saja ya. Memberitahu Ya. tentang pertama penderitaan Yesus kan, dan Ya. syarat-syarat mengikuti dia. Nah, Betul. ini Matius 16 ayat 21 ya teman-teman. Nah, nanti dalam Matius 17 lagi. Matius 17 ayat 22 ya Bang. Oh, Bang. Ya Bang ya. Ya. Kayaknya nggak salah nih. Ayat 22. Ini yang kedua ya. Penderitaan Yesus. Nah, nanti yang ketiga itu Matius 20 Bang ya. Ya, Matius 20. 20 ya. Matius 20 ayat 17. 17. Nah, ini ya. Oke, ya Bang ya. Iya, Ya, betul. teman-teman di rumah catat ya, biar tidak lupa, tahu, ya. Inilah firman yang benar, bukan kitab-kitab dongeng ya. Kitab-kitab dongeng yang cerita tentang burung hut-hut, ya kan Pak Lobo? Burung hut-hut. Iya. Ya, betul. Oke, lanjut sudah teman-teman. Makanya Pak, Bom, saya Pak tambahkan. Bom. Saya tambahkan, sebentar. Oh, jadi saya cuma mau mengingatkan, ingatlah 3 itulah angka atau angka yang harus kita imani dan itulah angka kekristenan. Tritunggal 3 hari mati, 3 hari semua 3 sudah dikatakan 3 kali dia akan mati. Silakan Pak Merokai. Oke, Bahkan terima sampai kasih. planet bumi aja Terima- urutan ketiga. Betul. Oke, Lobo terima juga punya- terima kasih Ya, Pak Lobo. Ya, ya. pasca Pak Bom ya Ya. hari ini ya. Ya, bahas pasca gitu ya. Kalau kita bahas pasca berarti kaitannya dengan darah. Betul Pak Bom ya? Ya. Iya. Nah, yang menarik ini Pak Bom. Mungkin Pak Bom bisa buka Lukas 22 ayat 19 sampai 20 Pak Bom. Ada kata-kata yang menarik di situ Pak Bom. Satu kata yang menarik. Ya. Namun ada satu kata yang menarik Pak Bom. Ya. Benar. Yang kita cermati di situ. Peringatkan. Nah ya saya baca yang 20 aja lah ya. Oke. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ya. Nah saya hanya bahas di membedah di perjanjian baru. Kalau ada perjanjian baru berarti ada perjanjian lama gitu Pak Bom ya. Ya. Nah, jadi ini menyangkut keselamatan ini. Jadi bagaimana pasca dalam perjanjian lama sudah dijelaskan Pak Bom secara gamblang ya. Kalau kita lihat di bait suci itu kan ada 3 ruangan Pak Bom ya. Ruang Palantaran, kemudian ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus itu kan terdapat tabut perjanjian ya. Ya. Dengan percikan darah, kemudian di situ digunakan hanya boleh masuk imam besar ya. Dan digunakan untuk perdamaian dosa ya, Pak Bom betul ya, bahwa ruangan itu ya. Nah kemudian kalau ruang pertama itu pelantaran itu nanti akan ada kaitan nanti kita singgung di situ ya. Nah mungkin perjanjian lama sudah banyak kita bahas tadi ya, bahwa bagaimana itu sebenarnya darah, apa itu darah ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama mulai Habel dan Kain di situ sudah ada pertumpahan darah ya. Di mana pada saat itu darah menuntut keadilan ya. Nah setelah Nuh keluar dari selamat dari Bahtera ya, dari banjir besar itu ya. Nah di situ juga ada ayatnya di Kejadian 9 ayat 6 ya, bahwa darah itu sangat berharga, darah harus dibayar dengan darah ya. Ya. Pembalasan yaitu di Kejadian 9 ayat 6.
Nah, kemudian itu perjanjian lama Pak Bom ya. Jadi dulu penebusan dosa dan sebagainya itu dengan menggunakan percikan darah atau dengan darah hewan gitu ya, darah domba kan begitu. Tapi itu kan tidak sempurna, artinya dilakukan setiap tahun ya. Nah, tetapi oleh Yesus itu sudah menjadi satu kali Pak Bom ya, dan arti satu kali untuk selama-lamanya. Mungkin Pak Bom bisa buka di Ibrani Pak Bom. Ibrani Pak Berani Bom. berapa? Ibrani di 19 atau 20 ya, 19-20 gitulah. Menarik sekali Pak Bom. Ibrani Kaitannya, 10 Pak. atau Ibrani berapa? Ibrani 9 Pak Bom. Ayat. Ayat 19 sampai 20 Pak Bom. Oh, ini. Percikan darah ini. Iya. Ya, ya. Musa ya. Ya. Iya ya. Ya, ya. Eh, Ingat ya. eh. Nah itu cukup menarik Pak Bom ya. Saya kurang bisa baca ini Pak Bom. Mungkin Pak Lobo bisa baca Pak. Ayo, kalau. Pak Lobo. Ya, saya baca. Ya. Yang merah ini ya. Ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu. Luar biasa ya. Jadi Ya, mana, Pak, Pak? sabar, Pak. Ya silakan. Baru yang ntar saya cuma minta sebelas. Ya Terus silakan Pak Bom. yang ngaku bilang mengikuti percaya Nabi Musa, mengikuti mila Abraham yang ditulis oleh Nabi Musa. Ada yang nulis Abraham itu kan Musa. Kenapa Musa Iya, berkata iya, ini iya. mereka nggak mau ikut? Aneh kan? Iya, sangat aneh. Ya kan? Sangat aneh itu. Nah, kalau kita lihat Pak Bom ya, dalam perjanjian baru itu ternyata memang darah Yesus gitu ya. Nah, kalau dulu di perjanjian lama itu kan ruang maha kudus atau maha suci itu kan hanya boleh masuk imam besar, Pak Bom ya, untuk perdamaian dosa gitu ya. Nah, tetapi Betul. dalam perjanjian baru tubuh Kristus itu, darah Kristus itu membuka ya agar kita bisa masuk. Ya, ayatnya di mana itu saya pernah baca itu. Ya, ada tabir bait Allah terbelah, ya. Nah, terbuka untuk kita semua. Artinya Oh. Yesus itulah ya. Jadi dulu hanya boleh masuk imam besar, tapi sekarang Oh, kita iya. ya dengan darah Kristus ya. Itulah perjanjian baru sesungguhnya, dengan darah Kristus itu kita bisa masuk dalam ruang maha suci. Ya. Di ayat mana ya, di 1 Yohanes 3 ya Pak Bob. Mungkin 1 Yohanes 3 Pak Bob. Saya lupa itu. Kata